Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 5C yang beranggotakan Saya Naufal Izzuddin Hafiz, NIM 107. Saya Fiolita Hidawalia, NIM 096. saya Fajri Mariski Walia Ramadhani NIM 103. Saya Umi Kalsum, NIM 112. Saya Sri Mulyana NIM 118. Di sini kami akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada manusia. Pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi yang ada di jantung atau kor. Yang pertama yaitu ada vena cava superior, dan di belakang sini ada vena cava inferior. Yang sebelah sini ada vena pulmonalis, sebelah sini ada arteri pulmonalis, dan yang paling besar ini merupakan aorta. Selanjutnya akan dibuka bagian dalam pada jantung. Yang pertama dapat dilihat di sini yaitu bagian atrium dexter, ventricle dexter. Yang di sini bagian atrium sinisternya tidak kelihatan, tetapi di bagian sini letaknya. Terus yang di sini ada ventricle sinisternya. Selanjutnya yaitu ada lapisan-lapisan pada jantung. Yang pertama yang paling luar yaitu lapisan perikardium. Terus masuk ke bagian tengahnya yaitu bagian miokardium. Yang terakhir yaitu bagian paling dalam yaitu bagian endokardium. Kemudian kami akan menjelaskan tentang katup-katup yang ada di jantung. Yang pertama ada katup tricuspidalis yang terletak di antara atrium dexter dengan ventricle dexter. Kemudian ada katup bicuspidalis yang terletak antara atrium sinister dan ventricle sinister. Dan yang terakhir ada katup semilunaris yang terletak antara ventricle sinister dengan aorta. Katup ini digunakan untuk mencegah darah yang sudah masuk ke aorta kembali lagi ke jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar atau yang biasa disebut sistemik. Yang pertama adalah darah dari atrium sinister menuju ke ventricle sinister melalui valvula bicuspidalis. Setelah itu dari ventricle sinister, darah akan menuju ke aorta melalui valvula semilunaris. Dari aorta, darah akan dialirkan menuju ke seluruh tubuh, otak, dan bagian lainnya. Kemudian terdapat sistem peredaran darah kecil atau pulmonal yang merupakan sistem peredaran antara kor dan pulmon. Darah dari seluruh tubuh masuk ke kor melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian masuk ke atrium dexter dan banyak mengandung CO2. Karena perbedaan tekanan, darah masuk melalui valvula tricuspidalis. Kemudian ke ventricle dexter, lalu melalui valvula semilunaris dan masuk ke arteri pulmonalis menuju ke pulmo, dan terjadi pertukaran gas sehingga banyak mengandung O2. Kemudian melewati vena pulmonalis, lalu ke atrium sinister, lalu ke ventricle sinister, lalu ke valvula bicuspidalis. Lalu kemudian darah disalurkan ke seluruh tubuh melewati aorta dan melewati lagi valvula seminularis. Untuk yang terakhir materinya yaitu tentang perbedaan arteri dan vena. Perbedaan arteri dan vena itu ada 3, yaitu yang pertama, arteri itu membawa darah yang mengandung O2, sedangkan vena membawa darah yang mengandung CO2. Perbedaan kedua terdapat pada valvula atau katup, yang pada arteri tidak terdapat valvula atau katup, sedangkan pada vena terdapat valvula atau katup yang fungsinya agar darah yang dibawa ke aorta tidak kembali ke ventricle sinister. Yang ketiga, perbedaan terdapat pada tunika medianya. Tunika media pada arteri lebih tebal daripada tunika di vena. Tunika media pada arteri tebal karena digunakan untuk mencegah kebocoran pembuluh darah. Sekian penjelasan dari kami tentang sirkulasi darah pada manusia. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.